Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam kajian yang penuh berkah siang ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik teman-teman sekalian, Pusat Studi Quran PSQ merupakan lembaga yang didirikan oleh Profesor Dr. Muhammad Fuad Shihab. Mari bersama-sama kita doakan semoga beliau senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan umur. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati seluruh Dewan Pakar PSQ dan Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah UIN Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Rezi MA dan Bapak Dr. Hasani Ahmad Said MA selaku pemateri pada hari ini. Dan tak lupa Bapak, Ibu, dan seluruh teman-teman pecinta Al-Quran yang sudah menyisihkan waktunya untuk mengikuti diskusi online kita pada hari ini. Perkenalkan, saya Devi Rahman, fasilitator program PPL PSQ atau program Daurah Bidayatul Mufassir PSQ 2025 yang insya Allah akan menemani teman-teman dalam memandu acara kajian membumikan Al-Quran atau KMQ seri ke-33 yang kali ini mengangkat tema tentang munasabah Al-Quran, menggali keterhubungan ayat dan makna. Sebagai informasi, teman-teman, kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara PSQ bersama Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah UIN Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi sebagai bagian dari upaya bersama untuk terus menumbuhkan semangat keilmuan dan kecintaan. Saya akan membacakan rangkaian acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan, yang kedua, sambutan, yang ketiga, penyampaian materi, kemudian dilanjutkan tanya jawab, dan terakhir penutup. Mari bersama-sama kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar dan kita semua diberi keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Baik, teman-teman sekalian, kita akan memasuki agenda berikutnya, yaitu sambutan dari UIN Bukit Tinggi kepada yang terhormat Wakil Dekan 3 Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah UIN Bukit Tinggi, Dr. Nurlizam MAG. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Dewan Pakar PKPSQ yang hadir. Bapak, suaranya termute. Selanjutnya kita muliakan narasumber yang sangat luar biasa hari ini, yaitu Bapak Dr. Hasani Ahmad Said MA, dosen UIN Syahid Jakarta, juga pengajar di PSQ. Kemudian yang kita hormati juga narasumber dari UIN Bukit Tinggi, dosen kita dari UIN Bukit Tinggi, dosen doktor muda, yaitu Dr. Muhammad Rezi MA, dan seluruh peserta kajian yang hadir dalam kegiatan Zoom pada siang hari ini. Pertama tentu kita bersyukur pada Allah pada sore atau siang hari ini kita dapat hadir dalam kegiatan
kajian ini yang merupakan rintisan kerjasama antara PSK dengan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Pertama, saya menyampaikan permohonan maaf dari dekan yang tidak bisa hadir dalam kesempatan ini dan beliau mewakilkan kepada saya untuk memberikan sambutan dalam acara yang luar biasa ini. Pertama tentu kita menyambut baik ya kerjasama antara PSK dan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Karena kalau kita bicara tentang PSK, maka kita tidak bisa melupakan sosok yang luar biasa, dosen kita yaitu Bapak Profesor Dr. Quraish Shihab. Saya karena juga alumni dari Tafsir dan Hadis, S1 Tafsir Hadis, S2 Tafsir Hadis, dan S3 Ilmu Al-Quran dan Tafsir, sangat mengenal dengan sosok beliau. Ketika S1 saja sudah membeli buku-buku beliau, mulai dari Membumikan Al-Quran, lalu Wawasan Al-Quran, dan banyak buku-buku lainnya. Hal yang menarik yang selalu beliau kutip dalam setiap bukunya atau di sampul bukunya, yaitu kutipan pendapat dari Abdullah Darras yang mengatakan bahwasanya Al-Quran ini bagaikan mutiara, yang mana mutiara itu akan kelihatan indah dan menarik. Siapapun yang melihat mutiara itu, maka dia akan melihat ke sisi keindahan itu. Semakin banyak orang yang melihat mutiara itu, maka semakin banyak sisi-sisi kebaikan atau keindahan dari mutiara itu, dan masing-masingnya akan berbeda melihat sisi keindahan dari mutiara itu. Inilah yang sering dikutip oleh Profesor Quraish Shihab dalam bukunya atau di awal bukunya, untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya Al-Quran ini menjadi sumber huda atau sumber petunjuk, di mana ketika kita membahas dan mengkajinya, maka tidak akan pernah kita kekurangan petunjuk dari Al-Quran itu. Oleh karena itu tentu apa yang kita lakukan hari ini dengan melakukan kajian yang membahas satu tema yang cukup menarik, yaitu persoalan munasabah Al-Quran, tentu hal yang sangat penting untuk kita ikuti bersama, karena dengan kajian ini akan membuka cakrawala kita, membuka pemahaman kita, serta memperkuat ya penguasaan kita terhadap ayat-ayat Al-Quran yang seperti dikatakan oleh Abdullah Ad-Daras tadi bagaikan intan mutiara. Oleh karena itu tentu atas nama Fakultas Usuluddin Adab Dakwah dan UIN Syekh Jamil Jamil Bukit Tinggi menyambut baik kegiatan ini dan tentu berharap kegiatan ini dapat diikuti secara baik oleh para peserta baik dari UIN Syekh Jamil Bukit Tinggi atau dari PSK sendiri atau yang bergabung di kelompok PSK itu sendiri. Demikian sambutan dari kami. Terima kasih dan atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Dr. Nurulizam MAG. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari pihak PSK kepada manajer program PSK Bapak Wildan Imaduddin Muhammad MA. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wala amma ba'd. Pertama-tama kami dari pihak PSK mengucapkan banyak terima kasih atas acara yang berlangsung pada siang hari ini kepada pihak Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi, kepada para narasumber yang sudah berkenan hadir dan berbagi ilmu pada kesempatan ini. Yang kedua, saya di sini mewakili Direktur PSK ya, Pak Dr. Mukhlis Hanafi, mengucapkan permohonan maaf tidak bisa langsung mengikuti agenda, tetapi beliau sangat bahagia begitu dengan acara yang berlangsung pada hari ini, dan sebetulnya ini adalah seri di mana PSK bekerja sama dengan beberapa kampus begitu. Sebelumnya sudah terlaksana dengan IAIN Manado. Nah, hari ini alhamdulillah dengan UIN Bukit Tinggi, dan ke depan insya Allah juga PSK akan
melangsungkan kegiatan KMK ini dengan kampus-kampus yang lain. Yang sudah ada itu UIN Sunan Ampel dan juga UIN Palangkaraya gitu. Dan insya Allah mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh PSK dan juga khususnya dengan UIN Syekh M Jamil Jambe hari ini bermanfaat, terutama terkait dengan upaya diseminasi kajian, meramaikan kembali begitu diskusi ilmiah terkait dengan Al-Quran dan tafsir. Mungkin itu saja supaya tidak berpanjang kalam dari kami, dari PSK. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Eh, Alhamdulillah bisa terselenggara dan mudah-mudahan apa yang terselenggara hari ini bermanfaat insya Allah eh, untuk PSK, untuk UIN Bukit Tinggi dan juga untuk para pengkaji Al-Quran dan tafsir umumnya untuk kita semua begitu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Bapak Windan. Baik, teman-teman, sebelum kita memasuki sesi utama, mari kita saksikan terlebih dahulu highlight program kami, Daurah Bidayatul Mufassir atau PPL PSK. Program ini menjadi wadah pembinaan, praktik, dan penguatan kompetensi bagi calon mufasir muda dari berbagai kampus di Indonesia. Melalui PPL ini, PSK berkomitmen menyiapkan generasi penafsir Al-Quran yang tidak hanya kuat secara keilmuan dan metodologis, tetapi juga mampu membumikan nilai-nilai Al-Quran di tengah masyarakat. Kepada tim panitia, kami persilahkan untuk memutar video highlight-nya. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman. Itu tadi sedikit gambaran
tentang program kami, yaitu PPLPSQ atau Daurah Bidayatul Mufassir, sebuah ruang pembinaan dan praktik bagi calon mufasir muda dari berbagai kampus. Semoga semangat itu juga menular kepada kita semua siang hari ini, dan semoga ke depan kolaborasi antara PSQ dan kampus-kampus, termasuk UIN Bukit Tinggi, bisa terus terjalin sehingga semakin banyak mahasiswa tafsir yang dapat berkontribusi nyata bagi umat. Baik, mari kita lanjutkan ke sesi utama kita, yakni pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Rezi MA terkait munasabah Al-Quran. Beliau adalah dosen UIN Bukit Tinggi, juga award S3 Pendidikan Kadar Ulama Masjid Istiqlal. Kepada Bapak Dr. Muhammad Rezi, kami persilahkan untuk menyampaikan pemaparannya selama kurang lebih 20 menit. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Devi. Yang kedengeran suara saya ya? Terdengar jelas. Bagus. Ya, alhamdulillah. Yang sama kita hormati Bapak Direktur Pusat Studi Al-Quran atau yang mewakili, dan juga Bapak Wakil Dekan atau Pak Dekan Fakultas Studi Al dan Dakwah UNISEF M. Jamil Jambe, dan juga Ketua Prodi serta Wakil Dekan juga yang mewakili. Yang salam takzim saya Kang Hasan Ahmad Said. Tadi saya di Japri sama Kang Maman Rahman Hakim. Kang, salam ke beliau. Kami satu kosan, cuman saya udah tamat duluan. Alhamdulillah. Ya, tanpa memperpanjang, terima kasih sekali atas kesempatan ini, baik kepada pihak PSQ dan juga kepada pihak UINSEF M. Jamil Jambe atas kesempatan ini. Alhamdulillah saya dapat momentum ini sebenarnya. Saya dapat kabarnya sebelum dapat gelar doktor, dibikin posternya setelah ada gelar doktor. Jadi kayak gimana gitu Pak Wildan. Jadi alhamdulillah dapat momentum. Baik, jadi sesuai di TOR, sesuai yang saya sampaikan juga, izin share ya, boleh share ya. Ya, boleh. Jadi untuk membatasi atau mempersempit apa yang akan kita bicarakan siang ini atau apa yang ingin saya share saja, mungkin beberapa teman-teman juga sudah banyak yang tahu atau lebih tahu dari saya. Saya mengangkatkan ketika saya membaca-baca buku apa namanya Mafhumun Nas atau Mafhumun Nas Dirasah fi Ulumul Quran punya Nasr Hamid Abu Zaid, atau mungkin kalau teman-teman sudah pernah baca yang atau sudah tahu ada terjemahannya Tekstualitas Al-Quran, kritik terhadap ulumul Quran, itu yang diterjemahkan oleh Elkis ya. Jadi di antara banyak pembahasan di kitab itu atau di buku itu, memang semuanya menarik. Kalau menurut saya, buat saya menarik. Jadi sebenarnya kalau Nasr Hamid Abu Zaid ini saya ada beberapa tulisan tentang beliau, tapi belum publish. Nah, karena mungkin yang tidak terlalu diperhatikan menurut saya ya, kalau saya lihat di beberapa algoritma mungkin Google Scholar atau di mana agak kurang diperhatikan bagaimana pendapat Nasr Hamid Abu Zaid ini tentang munasabah Al-Quran. Di setiap atau di banyak diskursus kajian studi ilmu Al-Quran, baik itu di level mata kuliah ataupun di level seminar ataupun di level apapun, mungkin ya saya tidak mengatakan tidak jadi perhatian, tapi seringkali tidak terlalu menjadi perhatian bagaimana keterkaitan yang terjalin hubungan, atau mungkin kalau boleh saya mengatakannya bagaimana koherensi dan kohesivitas setiap teks-teks yang terjadi dalam Al-Quran itu bisa terjalin. Nah, kenapa saya pilih Nasr Hamid Abu Zaid? Kita tahu ya, beliau kan mungkin semacam divonis ya kan, atau mungkin beberapa kita juga banyak yang mengatakan kalau Nasr Hamid Abu Zaid ini mengatakan atau menyatakan kalau Al-Quran ini adalah intaj taqafi, produk budaya, dan itu memang tertulis ya di Mafhumun Nas. Tapi kalau berhenti di situ kita ngomongin Nasr Hamid Abu Zaid kayaknya masih terlalu prematur, karena bagaimana beliau
toh di buku-buku lain juga Iya. banyak, tapi di Mafhumun Nas saja bagaimana beliau menjelaskan apa yang dimaksud intaj takhofi itu eh, sepertinya tidak seperti yang kita bayangkan kebanyakan. Nah, di munasabah, ketika di penjelasan munasabah, mungkin langsung saja ya. Nah, di penjelasan munasabah mungkin yang tidak terlalu banyak itu halamannya. Justru beliau banyak sekali mengutip Az-Zarkashi. Jadi memang langsung dikutip Al-Burhan fi Ulumil Quran. Dan kita kan bagi yang mungkin dalam tanda kutip tidak ya suka mengarah mungkin mau membahasakan dengan yang arah ke kanan kayak pemikiran kanan kayak atau yang anti radikal bukan radikal ya atau ya hal semacam itu kan kita kayak ya kitab suci ulumul Quran kebanyakan kita mungkin di level baik pesantren, kampus itu ya kalau nggak Al-Burhan, mana Al-Irfan atau mungkin yang lebih ringkas bisa yang punya Nuruddin Eter atau mungkin yang termasuk yang tenar itu mana Al-Qattan Mawahifil Ulumul Qurannya dan lain sebagainya, apalagi sudah ada terjemahannya. Nah, mungkin sekedar ini saja kalau yang digariskan oleh Nasir Hamid Abu Zaid ini munasabah tekstual menurut Al-Zarkashi itu ada yang ma'tufah atau yang dan ma'nawiyah, ada yang tersurat, nah ada yang tersirat. Dan Nasir Hamid Abu Zaid tidak tidak membantah hal ini. Justru kalau yang saya perhatikan justru dia banyak terinspirasi dari yang dipahami oleh Imam Az-Zarkashi ini atau banyak kutipan dari Al-Burhan. Saya takut nggak sampai ini. Oke. Jadi kalau menurut Nasir Hamid Abu Zaid, yang namanya mengidentifikasi munasabah, atau mungkin kalau sini saya bahasakan dengan koherensi dan kohesi kitab Al-Quran itu memang dapat dilakukan dengan dua cara. Teks dan konteks, atau bisa juga dia juga bahasakan sebagai internalnya atau eksternalnya. Internal dalam teks atau eksternal teks. Ya, biasanya memang dia selalu mengedepankan asbabun nuzul. Lihat bagaimana asbabun nuzulnya dan lain sebagainya. Tapi bagaimanapun atau yang disebut juga dengan pendekatan historis buat dia ya, siyak tarihi. Tapi yang mungkin yang perlu kita garis bawahi bagi beliau munasabah ini atau melihat munasabah Al-Quran ini kenapa menjadi menarik dan kenapa menjadi PR besar sebenarnya bagi kita semua ini, bagi baik penikmat, pecinta, atau bahkan tanggung jawab kita sebagai Muslim dalam hal mencari keterkaitan antar satu ayat, satu ayat, mungkin satu kalimat dalam satu ayat, antar surat dan lain sebagainya. Karena kita tidak bisa pungkiri di awal-awal pembahasan munasabah, Nasir Hamid Abu Zaid juga mengatakan itu, kita tidak bisa pungkiri susunan yang ada sekarang Al-Quran itu kan tidak seperti susunan atau urutan turun. Jadi ini tidak akan terlepas dari pembahasan, juga tidak akan terlepas dari pembahasan i'jaz Al-Quran. Nah ini kalau bagi dia Nasir Hamid Abu Zaid mengatakan prinsipnya itu wahdah binaiyah mutarabitah al-ajza. Atau saya mencoba mengartikannya dengan atau memahaminya dengan kesatuan dan ketersambungan teks secara holistik. Jadi pasti nyambung. Ya, yang sebenarnya saya agak takjub, kalau memang seakan-akan dia katakan, oh ini kan hanya produk budaya, oh ini kan ya ini dari Nabi dan lain sebagainya. Nggak cukup itu saya katakan tadi, nggak cukup kalau kita hanya menghakimi beliau hanya sampai situ saja. Ada banyak pembahasan di buku, coba di buku itu aja deh. Ada banyak pembahasan yang sebenarnya perlu kita eksplor lebih lanjut yang tanpa harus menghakimi sepihak. Dan bagi dia yaitu mungkin sama ini Imam Syafi'i juga dan ulama lain juga mengatakan kalau munasabah itu ada yang am dan ada yang khas. Nah, ini bagi Nasir Hamid Abu Zaid, dan saya rasa
dan saya kalau secara personal atau secara praktis juga saya sepakat dengan ini, munasabah itu atau mencari keterkaitan itu memang adalah bentuk hubungan dan keterkaitan pemikiran antara mufasir sebagai reader. Ini kan kalau dikaitkan ke hermeneutik kan selalu ada kayak reader, author, prinsipnya reader, author, dan teks itu sendiri. Nah, dia menempatkan mufasir sebagai reader itu mencari munasabah itu, mencari keterkaitan itu, mencari korelasi, mencari kohesivitas, mencari koherensi dalam setiap untayan teks-teks Al-Quran itu tidak bisa dilepaskan atau bahkan mungkin bisa dikatakan wajib menggunakan pikiran, akal mufasir itu sendiri. Karena ya kita tidak bisa kita tidak bisa pungkiri kan, secara riwayat mungkin tidak terlalu banyak atau mungkin bisa dikatakan hampir tidak ada. Memang riwayat yang jelas-jelas teks Nabi, yang jelas-jelas teks Nabi menjelaskan ini hubungannya ke sini, ini hubungannya ke sini, dan itu memang semuanya adalah ra'yi. Nah, jadi munasabah itu menuntut kecerdasan dan kejelian mufasir dalam memahami setiap aspek linguistik dalam Al-Quran. Ini tidak bisa terlepas dari memang background beliau itu kan orang bahasa ya. Oke. Nah ini, jadi bagi beliau itu dia membagi ada munasabah antar surat dan ada munasabah antar ayat. Nah kemudian saya coba mengadopsi dan membahasakan yang antar surat itu interrelasi. Jadi maksudnya relasinya itu luas. Jadi kemana-mana. Tidak mesti hanya dalam satu surat itu saja. Kalau kita katakan surat itu menjadi satu kesatuan. Jadi interrelasi ya, kalau menurut Nasir Hamid Abu Zaid memang ada yang am dan ada yang khas. Dan setidaknya bisa dipahami dengan 5 metode kalau kita lihat dari bukunya itu, Mafhumun Nas. Yang standar itu bagi dia ada relasi interpretatif atau ittisalut ta'wili, dan ini yang paling banyak antar surat. Jadi bagaimana Al-Fatihah itu kenapa Al-Fatihah di awal, habis itu kenapa Al-Baqarah setelahnya, apa hubungan antara Fatihah dan Al-Baqarah. Dan itu beliau mengatakan dengan ittisalut ta'wili. Dan juga ada relasi linguistis atau linguistik ittisalul lughawi. Beliau membahasakan sebagai ittisalul lughawi, bagaimana keterkaitan, dan ini memang harus dicari. Dan kemudian ada juga beliau mengatakan atau menjelaskan, menamakan dengan istilah ittisal lughawiyan dalilan, atau kalau saya membahasakan dengan relasi linguistik argumentatif. Jadi yaitu dia linguistik tapi dia juga ada unsur takwilnya di situ. Dan yang kemudian ada relasi ritmik, kalau di bahasa Elkis, terjemahan Elkis itu ternyata relasi ritmik ya, munasabah secara ritmik. Atau kalau Nasir Hamid itu mengistilahkan ittisal iqa'i. Dan juga ada relasi kontras, taqabul. Kemudian, nah yang kedua interrelasi. Kalau tadi inter, ini intra. Intra itu maksudnya antar ayat. Jadi maksudnya bisa jadi dalam satu surat. Nah, jadi memang untuk mengungkapkan pesan munasabah dalam satu surat, dan dia selalu mengedepankan pendekatan bahasa. Ya, bisa dengan ungkapan konjuksi, ya kan, seperti penggunaan atof dan lain sebagainya. Dan juga, nah ini mungkin saya membahasakannya dengan penggunaan cohesive devices. Jadi maksudnya ya memang ini kan kalau cohesive devices ini kan bahasa Inggris ya, atau mungkin dalam bahasa Indonesia kan. Kalau di kita kan atau maksud saya di bahasa Arab itu sebenarnya bukan sekedar atof. Jadi mausul bisa dikatakan seperti itu dan lain sebagainya. Mungkin bisa dilihat contohnya kayak yang paling gampang, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, baru kan ada cohesive devices di ayat berikutnya, alladzina dan seterusnya. Baru yang ketiga mungkin sama keselarasan bunyi. Ini bagi dia banyak sekali ini di juz 30 di surat-surat pendek ini keselarasan bunyi. Nah, ya namun Nasir Hamid tidak menafikan
penggunaan takwil dan teori-teori eksternal teks sebagai bentuk penafsiran ayat yang lebih komprehensif. Jadi bagi dia, walaupun teks ini, ya karena kan beliau ini kan menilai bahwa teks ini lahir di tengah budaya, dan bagaimanapun Nabi Muhammad menurut beliau itu ketika menyampaikannya, teks vokal Al-Quran ini dengan bahasa Arab itu adalah hasil dari bahasa beliau, walaupun dia pun meyakini, saya dan mungkin kita juga sebagian meyakini bahwa teks aslinya itu kan memang di alam azali. Jadi bagi dia sebenarnya walaupun itu disampaikan oleh Nabi, teks azalinya sudah ada. Tapi kita nggak bahas ke situ karena fokus ke munasabah. Nah, bagaimanapun yang faktor eksternal, ya kalau yang relasi melihat munasabah dengan relasi linguistis itu, yaitu faktor internalnya. Jadi menilai teks ini sebagai suatu keutuhan yang berdiri sendiri. Jadi bagaimana kita menghormati teks, istilahnya ya dengan inilah, dengan melihat munasabahnya. Dan ini mungkin kalau saya sampaikan juga ada beberapa mungkin mahasiswa kita di sini yang UIN Jamil Jambe, mungkin saya pernah mengatakan munasabah ini adalah pembelajaran seumur hidup, lifetime istilahnya pelatihan seumur hidup. Jadi nggak bisa mau baca satu kali pembahasan, satu teorinya ini, satu teori itu, satu teori ini, kemudian tak akan bisa mengaitkan semuanya. Mungkin beberapa teman juga, beberapa rekan-rekan juga banyak yang terinspirasi dari Al-Biqai dan lain sebagainya. Tapi kalau jujur saya boleh share, saya banyak terinspirasi dengan munasabah ini dari Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Mafatihul Ghaib, tafsirul kabir itu. Dan nggak tahu ya, saya karena suka aja, udah ketagihan sama munasabah, jadi alhamdulillah menikmati sekali kalau baca tafsir Fakhruddin Ar-Razi. Nah, terus apa hubungannya dengan judul tadi sebagai detektor maqasidul Quran? Nasir Hamid Abu Zaid tidak menggunakan istilah maqasidul Quran, tapi dia menggunakan istilah ghayah atau aghrad. Maksudnya tujuan ayat itu harus dilihat, yaitu ghayah, tujuan, dan ghayah ayat itu harus dilihat salah satunya melalui munasabah, melalui keterkaitan antar ayat. Bahkan mustahil nih kalau tidak pakai ini. Nah, kenapa pakai istilah maqasidul Quran? Karena kan lagi hits. Makanya saya pakai istilah maqasidul Quran. Ini kan kita lagi hits dikit-dikit. Kalau mungkin 10 tahun, 5 tahun yang lalu, bahkan sampai sekarang kan maqasid syariah, perang tafsir, nggak mau kalah kita pakai istilah maqasidul Quran. Maksud-maksud Al-Quran, walaupun sebenarnya ulama-ulama dulu mungkin tidak menggunakan istilah itu, ya, seperti Al-Zarqasi juga tidak menggunakan itu. Dan ya sebenarnya Nasir Hamid Abu Zaid kan bukan orang dulu, masih tergolong mutaqaddimin, masih tergolong yang sekarang gitu kan. Memang tidak menggunakan, tapi jelas sekali dia menekankan, kalau kita lihat beberapa kali dia mengatakan ini untuk melihat mendeteksi masih ilmu munasabah ini untuk melihat mendeteksi maksud dan tujuan Al-Quran. Jadi mungkin hermeneutikanya, kalau kita pakai bahasa hermeneutikanya Nasir Hamid Abu Zaid itu tidak sekedar bagaimana melihat asbabun nuzul saja. Kan sejauh ini yang selalu mungkin ya, yang kebanyakan, bukan selalu, yang kebanyakan kita dengar dikit-dikit asbabun nuzul, dikit-dikit asbabun nuzul. Tapi kalau dilihat pembahasan munasabahnya, Masya Allah, kalau saya jujur, saya terlepas dari perbedaan pendapat dengan beliau atau ada perbedaan prinsip dan seterusnya, tapi buat saya ini sangat inspiratif. Makanya kenapa saya pengen saya ingin membuka, ya mengenalkan kalau Nasir Hamid Abu Zaid ini sebenarnya terlepas dari segala kontroversialnya juga inspiratif. Sudah 20 menit, belum ya? Oke, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait
bahwa koherensi atau kohesivitas atau munasabah sebagai salah satu pendeteksi atau detektor maqasidul Quran. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Muhammad Rezi atas penjelasan yang sangat menarik ya teman-teman terkait konsep munasabah menurut Nasr Hamid Abu Zaid. Dari penjelasan beliau kita bisa belajar bahwa keterhubungan ayat bukan hanya sekedar persoalan tekstual, tapi juga mengandung dimensi pemaknaan yang dinamis dan kontekstual. Baik, berikutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kedua yang akan melengkapi pembahasan terkait munasabah, yaitu Bapak Dr. Hasani Ahmad Said, MA. Beliau juga merupakan dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Dewan Pengajar di Pusat Studi Quran. Kepada Bapak Dr. Hasani, kami persilahkan untuk melanjutkan pemaparannya selama kurang lebih 20 menit, Bapak. Sudah terlihat? Sudah. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang kami hormati Direktur Pusat Studi Al-Quran, Manajer Program Pusat Studi Al-Quran, tadi hadir Wakil Dekan Fuad Win Syekh Muhammad Jamil Jampe Bukit Tinggi, Kaprodi, dan pembicara yang pertama tadi yang luar biasa, Dr. Muhammad Rezi. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, slide yang saya tampilkan terkait dengan munasabah Al-Quran. Ini sesungguhnya disertasi saya di 2011, saya cukup lama disertasi ini. Disertasi ini saya tulis dari 2000, mungkin 2010 barangkali ya. 2010, lalu kemudian langsung dibimbing juga sama Pak Kures dan langsung wawancara ke beliau. Ya, lalu 2011 setelah selesai S3, setelah itu saya dapat hadiah dari PSG ke Mesir untuk ya melanjutkan riset ini sebenarnya. Lalu 2013 itu terpilih disertasi terbaik, dicetak di Puslektur Kementerian Agama. Lalu 2015 atau 2016 dicetak oleh Amzah Bumi Aksara. Nah, baik, karena tadi sudah banyak diulas, mungkin saya tidak akan mengulas kembali, biar kita nanti diskusinya agak panjang. Langsung saya mungkin masuk ke beberapa poin-poin penting. Ya, saya kasih muqaddimah sedikit ya. Al-Quran itu kitab mukjizat. Saya kira semua kita tidak bisa mengingkari ini. Kata para ulama, mukjizat itu terbagi dua, ada yang hissiyah, ada yang maknawiyah.
Yang maknawiyah tentu, yang hissiyah tentu kita sudah tahu bahwa Allah memberikan mukjizat kepada nabi dan rasul terdahulu, dan itu berlaku hanya untuk umatnya saja. Tidak kita bisa rasakan sekarang ini. Contoh, Nabi Ibrahim tidak mampu dibakar hidup-hidup. Ya, jangan coba-coba meskipun kita hafal ayatnya. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Lalu kemudian kita baca ayat itu, masuk ke kobaran api, insya Allah tetap gosong ya. Karena mukjizatnya hissiyah. Lalu yang kedua ada mukjizat maknawiyah. Mukjizat maknawiyah inilah yang kita akan bicarakan hari ini. Dan mukjizat ini tidak lekang oleh waktu, salihun likulli zaman wa makan. Baik teman-teman sekalian, saya kira dari sisi ta'rif kita sudah tidak singgung lagi, cukup lihat di layar. Begitupun penggagas ilmu munasabah, kalau kita baca di Al-Itqannya karya As-Suyuti misalnya, di situ ada An-Naisaburi bagaimana dengan murid-muridnya ya. Disitulah dianggap diklaim, oh ini ayat ini bertalian dengan ayat ini, ayat ini bertalian dengan ayat ini. Itulah yang kemudian kelak menjadi satu keilmuan khusus di dalam ulumul Quran, yakni munasabah Al-Quran. Ya, kalau dari sisi eh, abad ke abad, tadi sudah disebutkan ya satu contoh saja yang kontemporer, tadi disebutkan ada Nasr Hamid Abu Zaid ya. Oh, jauh sebelum itu atau jauh sebelum An-Naisaburi kita bisa lihat ada beberapa, ada 8 setidaknya di sini yang saya bisa tampilkan. Sesungguhnya masih banyak lagi. Dari mulai At-Tabari 310 Hijrah, An-Naisaburi 324 Hijrah, yang yang populer yang menjadi disertasinya Pak Kures ya. Hampir setiap halaman dari disertasinya Pak Kures mengutip Al-Biqai, karena memang Pak Kures disertasinya adalah membahas kitab atau manuskripnya Al-Biqai, Nadmut Durar fi Tanasubil Ayati was Suwar. Itu sudah generasi kesekian itu. 885 Hijrah sampai ke As-Suyuti dan seterusnya. Ya. Baik. Nah, saya ingin mulai dari sini. Perdebatan soal munasabah itu sesungguhnya, munasabah itu terkait dengan dua keilmuan atau dua dua potret menurut saya dalam riset saya, dalam disertasi saya itu. Apa dua potret itu terkait, munasabah itu terkait dengan tartibus suwar wa tartibul ayat, susunan surah dan susunan ayat. Lalu kemudian para ulama ketika membincangkan soal tartibus suwar wa tartibul ayat ini berbeda paham, berbeda pendapat. Jangankan itu, saya sering mengatakan kepada para mahasiswa, ya mungkin ini tahun kesekian saya selalu memegang eh, munasabah Al-Quran, untuk memberikan materi munasabah ke halaqah tafsir ya, atau PPL Pusat Studi Al-Quran. Saya katakan jangankan susunan ayat, susunan surah, saya bilang, bahkan pembukuan Al-Quran itu saja tidak ada ajarannya dari Nabi. Nabi tidak memberikan satu perintah ya untuk membukukan Al-Quran. Nah, ini menandakan bahwa sangat kuat sekali ijtihadinya. Ya. Nah, termasuk di dalamnya dengan tartibus suwar wa tartibul ayat, ya, susunan ayat, susunan Al-Quran terkait dengan mushaf Al-Quran, itu dua pandangan, dua, dua potret. Yang pertama, tartibus suwar wa tartibul ayat itu sangat identik dengan ya tentu pertama tauqifi tentunya ya.
Tetapi di sisi yang lain kalau kita lebih jauh, ternyata tauqifi itu lampauannya atau tidak melampaui dari ijtihadi, ya. Maka kalau kita baca kajian-kajian munasabah para di Ummahatul Kutub Ulumul Quran, saya kira selalu muncul dua dua pandangan ini, yakni ijtihadi dan tauqifi, ya. Dari mana kita bisa tahu? Coba kita buktikan misalnya. Nah, ini. Jangankan jumlah ayat, ya. Jumlah surah saja berbeda pandangan para ulama, ya. Ini saya kutipkan dari ulama Basrah, ulama Kufah, ulama Syam, ulama Makki, ya. Berbeda pandangan terkait dengan ayat. Ada yang menyebutkan yang populer yang kita tahu 6.666 ayat. Ternyata tidak satu kata. Jumlah ayat itu baru ayat. Ada yang menyebutkan 6.217. Ada yang menyebutkan 6.214, 6.220, 6.226, 6.236, 6.205, 6.232. Kalau begitu, kenapa tidak seragam? Kenapa tidak seragam? Ternyata memang ijtihadnya jauh lebih besar daripada tauqifinya, dan soal penyusunan ayat, jumlah ayat itu memang sangat-sangat ijtihadi. Iya, sangat-sangat ijtihadi. Jangankan jumlah ayat, ya. Kalau misalnya kita berpatokan yang masyhur ketika kita dulu mungkin masih kecil diajarkan oleh guru-guru kita, 6.666 ayat. Taruhlah kita ambil yang paling pendapat yang paling kecil saja, 6.205. Dari 6.600 itu berapa ayat yang terkorupsi itu? Banyak sekali itu, ya. Hampir 300 atau ya 200 sampai 300 ayat itu. Nah, belum lagi soal soal eh, apa namanya, surah, ya. Jangankan ayat, surah saja berbeda pandangan. Ada yang mengatakan 114 surah yang tentu yang kita tahu yang terdapat di Mushaf Utsmani, ya. Tetapi ada juga yang merespon tidak 114 surah, 113 surah. Dan hadisnya sahih, itu saya kutipkan di buku saya itu. Ketika misalnya surah ke-8 dan surah ke-9, surah Baroah itu sekaligus menjadi salah satu jawaban, ya. Selalu ditanyakan oleh oleh eh, biasanya ibu-ibu majelis taklim, ya. Kenapa Ustaz di surah Baroah, ya, surah At-Taubah itu tidak ada basmalahnya? Ya karena memang eh, terkait dengan ayat sebelumnya atau surah sebelumnya, ya, sama-sama terkait peperangan, ya. Maka ya Baroah di situ masih terkait dengan peperangan dengan surah sebelumnya. Maka ada pendapat yang mengatakan tidak 114 surah tetapi 113 surah. Belum lagi pendapat-pendapat yang lain, ada yang mengatakan 112 surah, 111 surah. Nah, ini sangat-sangat ijtihadi, ya, teman-teman sekalian. Nah, baik, teman-teman sekalian. Nah, kenapa lahir buku saya yang saya tampilkan di sini di awal? Kenapa lahir diskursus munasabah Al-Quran dalam tafsir Al-Misbah? Saya memotretnya tafsir Al-Misbah. Nanti saya di slide berikutnya saya akan tampilkan model munasabah tafsir Al-Misbah. Ya. Dan di Google Scholar saya itu buku ini ternyata terbanyak yang dikutip, ya, terbanyak yang dikutip oleh scholars, ya. Scholars atau para pengkaji-pengkaji Al-Quran. Buku ini menjadi ranking pertama terbanyak dari sekian banyak tulisan yang saya kutip.
Kenapa muncul tulisan ini? Saya berikan judul diskursus munasabah Al-Quran. Nah, ketika saya membaca salah satu disertasi di SOAS Inggris, teman-teman sekalian, ditulis oleh Dr. Salwa MSL Awa di SOAS, ya, di School Oriental and African Studies tahun 2006. Dr. Salwa MSL Awa itu berkesimpulan bahwa eh, susunan Al-Quran itu tidak sistematis. Susunan Al-Quran itu abu-abu, mencela-menceli. Ini menurut saya menarik ini kesimpulan disertasi dari Dr. Salwa MSL Awa ini. Begitu saya buka karya-karya orientalis atau sebelumnya saya sudah baca karya-karya orientalis, ya, Richard Bell, Montgomery Watt, ya, dan yang lain-lain, ya. Ternyata kesimpulannya hampir sama dengan para orientalis yang meragukan terhadap Al-Quran itu. Kenapa mereka berkesimpulan demikian? Hemat saya adalah karena bisa jadi mereka tidak memahami ada satu keilmuan dalam ulumul Quran. Keilmuan itu adalah munasabah Al-Quran. Nah, maka dalam merespon disertasinya Dr. Salwa MSL Awa di SOAS Inggris itu, kemudian saya melahirkan karya disertasi yang sudah menjadi buku yang diterbitkan oleh Amzah Bumi Aksara tahun 2015, sudah lama, ya. Dan sampai sekarang sudah beberapa kali cetak itu. Ya, dengan pendekatan munasabah, ya, sebagai potretnya atau gambarannya adalah tafsir Al-Misbah. Nah, ada timbul pertanyaan, kenapa tafsir Al-Misbah? Nah, karena memang teman-teman sekalian, sependek dari yang saya melakukan riset, ya, eh, saya tidak menemukan satu tafsir, terutama tafsir Nusantara, ya, tafsir Indonesia, yang punya kekhususan, yang punya kepedulian, atau bahkan punya concern khusus terhadap kajian munasabah selain dari tafsir Al-Misbah. Kalau tafsir Al-Misbah, setiap peralihan ayat pasti selalu eh, selalu ditampilkan munasabah Al-Qur'annya, selalu ditampilkan. Ya, apalagi misalnya kendati misalnya yang ditampilkan di tafsir Al-Misbah itu banyak dari disertasi aslinya Pak Kures kemudian dipindah di tafsir Al-Misbah, ya. Beberapa beberapa ayat saya dapatkan begitu. Baik. Nah, jadi kalau begitu saya berkesimpulan bahwa ilmu munasabah itu adalah eh, sesungguhnya memberikan langkah atau salah satu langkah strategis untuk melakukan pembacaan Al-Quran atau pembacaan Al-Qira'ah Al-Mu'asirah, pembacaan baru, asal metode yang digunakan itu dalam melakukan perajutan, ya, yang digunakan untuk melakukan perajutan antara surah dan antar ayat adalah tepat. Dalam bahasanya Pak Kures itu, eh, munasabah atau Al-Quran itu laksana vas bunga yang tertata rapih indah, atau laksana petikan tasbih yang tidak berujung, gitu. Nah, keindahan-keindahan itulah kita akan dapatkan itu melalui kajian munasabah. Nah, ini fungsi munasabah saya kira saya tidak bacakan. Eh, kita dapati misalnya model munasabahnya As-Suyuti. Kita bisa buka di Asrarul Quran misalnya. As-Suyuti itu punya 7 model munasabah, ya. Ada tartib surah-surah dalam Al-Quran dan hikmah di balik peletakan satu surah pada tempatnya. Sampai model ketujuh itu hubungan antara nama surah dengan kandungan surah. Ini As-Suyuti punya 7 model. Karena memang munasabah itu menuntut kita, teman-teman sekalian, untuk melakukan pembacaan yang tadi, pembacaan holistik tadi itu,
eh, penuh dengan ijtihad ya. Disitulah kekuatan nalar kita sehingga ketika kita mengkaji dengan pendekatan munasabah, maka kita harus atau kita mau tidak mau kita harus menguasai keilmuan yang lain sehingga kedalaman ilmu itulah yang kemudian melahirkan model-model munasabah baru. Ya, kalau As-Suyuti punya 7 model munasabah, ya, lalu ya model munasabah itu kalau kita bisa bagi menjadi 3 bagian, ada model munasabah satu surah, kemudian dibagi lagi menjadi 4, ada model 2 surah, saya bagi menjadi 2, ada munasabah secara umum, ya. Jadi 3 model munasabah ini yang eh, saya tulis di buku itu. Nah, ini kalau kita baca di Skapur Sirih atau di Muqaddimah Tafsir Al-Misbah, nah, Pak Kures menampilkan 6 model munasabah ini. Saya bacakan saja kalau yang ini. Eh, Pak Kures menampilkan 6 model munasabah. Yang pertama, keserasian kata demi kata dalam satu surah, keserasian kandungan ayat dengan fasilah, dengan penutup ayat, keserasian hubungan ayat dengan ayat berikutnya, keserasian uraian awal atau muqaddimah satu surah dengan penutupnya, keserasian penutup surah dengan uraian awal atau muqaddimah surah sesudahnya, dan yang keenam adalah keserasian tema surah dengan nama surah. Nah, 6 model munasabah inilah yang diterapkan oleh Pak Kures dalam tafsir Al-Misbahnya. Ya. Lalu dari 6 model munasabah versi Pak Kures, lalu ada 7 model munasabah As-Suyuti. Saya menemukan setidaknya atau saya mengembangkan setidaknya ada 13 model munasabah ya. 13 model munasabah ini terbagi kepada ada 5 model munasabah ayat ya, dan ada 8 model munasabah surah. Nah, ketika eh, saya wawancara ya, salah satunya ketika memperdalam kajian munasabah ini dengan diantaranya Kiai Dr. Ahsin Saho. Beliau bilang munasabah ini ilmu ijtihad. Jadi bukan hanya kalau saya menemukan atau memaparkan ada 3 model munasabah, maka sejatinya bukan hanya berhenti di 13 model itu. Ya, tetapi model munasabah itu bisa berkembang sesuai dengan apa yang pembacaan kita, sesuai dengan ijtihad kita, ya. Kendati misalnya di awal saya jelaskan eh, pengertian munasabah tadi mana ya? Ya, ini dia. Kalau dari sisi lugawi tentu nasabah yunasibu munasabatan, yang berarti qarib, yang berarti mithal. Ya, ada yang menarik ketika saya diskusi dengan Pak Kures ya, kurang lebih 1 jam ketika saya mendiskusikan munasabah ini, karena beliau menjadi sumber utama. Ya sesungguhnya beliau tidak setuju awalnya ya, karena memang kita sebenarnya terlarang dalam dalam penelitian itu kalau tokohnya masih ada, ya. Maka salah satu jalan yang saya tempuh adalah harus bertemu dengan tokohnya. Nah, kebetulan saat itu saya mengikuti pendidikan kader mufassir, ya, PK, PK apa? Pendidikan kader mufassir PKM angkatan ke-5 kalau nggak salah, ya, tahun 2009 atau 2010 gitu. Dan banyak diskusi dengan Pak Mukhlis, karena Pak Kures selalu kalau ditanya atau kalau ketemu di jalan, kalau bertanya ke beliau gitu, nggak usah ke saya, cukup ke Mukhlis. Ah, begitu kalau beliau itu. Nggak usah, ilmu saya sudah ada di Mukhlis kata beliau. Maksudnya Dr. K. Mukhlis Hanafi. Tetapi saya ya selain ke
Pak Kores tentu ke Pak Mukhlis juga. Pak Mukhlis mendiskusikan terkait dengan munasabah ini. Di antara diskusi yang menyambungkan antara Pak Mukhlis dengan Pak Kures itu, kalau Pak Kures berpendapat bahwa munasabah ya muqarabah. Munasabah ya yang dekat antara satu ayat dengan ayat berikutnya gitu. Nah, sementara saya dan pendapat saya itu diamini oleh Pak Mukhlis. Tidak selalu munasabah itu harus dengan yang berdekatan. Ya, karena beberapa ayat bisa jadi di surah yang berbeda, dalam ayat yang berbeda masih bertalian, maka saya bisa katakan itu adalah munasabah. Dan ternyata pandangan saya diamini oleh Pak Mukhlis. Ya, model misalnya kalau kita membahas apa namanya metode tafsir maudhu'i, maka maudhu'i itu bisa saya katakan itu juga model munasabah, keterkaitan antara ayat dengan ayat yang lain meskipun di surah yang berbeda. Tapi kalau Pak Kures, kata Pak Kures itu bukan munasabah. Silakan ambil yang mana. Tapi hebatnya Pak Kores ketika di akhir saya wawancara yang kurang lebih 1 jam atau 1 jam setengah di ruangan beliau ketika di kantor PSG yang lama ya. Kata beliau seorang Pak Kures ini moderatnya luar biasa, apa namanya meskipun muridnya gitu. Kata Pak Kures, itu pandangan saya. Tetapi kalau Anda tetap berpandangan seperti itu, kata Pak Kures, itu hak Anda dan itu bisa jadi benar, gitu kata beliau. Baik, eh, selanjutnya ini model munasabah tadi sudah saya. eh, Kalau kita membaca mana Al-Qattan, kita akan temukan 8 model munasabah. Nah, silakan ini kita bisa lihat. Ada model munasabah eh, dari Mana Al-Qattan, Mabahith fi Ulumil Quran ya. Kita bisa baca antara satu dengan yang lain. Sehingga ya ini udah kesimpulan. Terus sebelum ke kesimpulan saya coba ingin meramu atau memberikan satu analisa atau satu contoh saja. Karena sudah jelang jam 2, kita harus selesai jam 2. Misalnya yang dikritik oleh para orientalis itu ya, di surah Al-Isra misalnya. Munasabah akhir surah dengan awal surah. Munasabah satu ayat dalam satu surah dengan ayat berikutnya. Saya contohkan misalnya di surah Al-Isra itu surah ke-17. Itu sangat-sangat bertalian dengan eh, surah akhir surah sebelum surah Al-Isra, yaitu surah An-Nahl. Di 2 ayat terakhir itu Allah katakan wasbir dan bersabarlah. Siapa yang diminta sabar di sini? Yang diminta sabar di sini adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di ayat pertama surah Al-Isra, eh, Allah katakan Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kalau kita membaca khawatir Al-Quran, tafsirnya Asy-Sya'rawi, atau itu juga dikutip misalnya oleh Pak Quraisy ya. Eh, Lalu Pak Quraisy juga mengutip tafsirnya Al-Biqai. Wasbir, kenapa Nabi diminta bersabar di situ? Lalu apa kaitannya dengan peristiwa Isra? Ya, peristiwa Isra Mi'raj. Dalam analisa munasabah di sini, eh, Nabi diminta sabar di sini karena setidaknya ada banyak alasan. Kalau Asy-Sya'rawi di Khawatir Al-Quran itu setidaknya menyebutkan 5, ya, 5 alasan. Ya, satu di antaranya alasannya karena Nabi ditinggalkan wafat oleh 2 sosok tercinta, yakni Khadijah istri tercintanya dan paman kandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, karena
Khadijah dan Abu Talib ini wafat, Nabi terguncang hatinya. Maka oleh karena itu Nabi diisrakan. Maka ayat terakhir di surah An-Nahl, surah 16 dengan surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 1 ini ada model munasabah. Ada munasabah di situ. Belum lagi misalnya Nabi diintimidasi, diembargo secara ekonomi, dakwahnya tidak diterima dan seterusnya. Dan tantangan-tantangan dakwah Nabi itu, maka Nabi diminta untuk bersabar di situ. Iya. Nah, kalau kita baca analisa-analisa atau analisis-analisis dari para orientalis, maka ketika mengkritik Al-Quran, terutama dari susunan Al-Quran, ya, secara nalar memang agak susah kita menerima kalau tidak dibarengi dengan ilmu munasabah. Maka disinilah pentingnya kita belajar ilmu munasabah. Susah kita menerka-nerka gitu ya. Hmm. Kenapa demikian? Itu sesungguhnya yang dikritik oleh para orientalis. Quran ini mencela-menceli, Quran ini tidak sistematis. Saya contohkan misalkan di ayat keduanya, di ayat yang kedua. Atau sebelum itu misalnya kita bisa jadi kita meragukan kalau tidak mempelajari munasabah. Em, Isra, surah Al-Isra itu kalau kita bisa tanya apakah isinya tentang Isra atau Mi'raj atau Isra saja atau Isra dan Mi'raj. Ternyata isinya hanya Isra. Hanya Isra. Mi'rajnya di surah yang lain. Di surah An-Najm. Inda Sidratil Muntaha dari ayat 1 sampai Inda Sidratil Muntaha. Ini menjadi otokritik atau kritik dari para orientalis. Quran kok tidak sistematis? Ya, Quran kok tidak sistematis? Kenapa tidak menaruh saja surah Al-Isra itu terkait dengan khusus dengan Isra Mi'raj? Ya, gitu. Kata para orientalis. Sama misalnya kalau kita membaca sejarahnya Nabi Adam, di surah Al-Baqarah ada, ternyata di surah yang lain ada. Kenapa tidak di satu surahkan saja? Cerita tentang Nabi Adam. Kalau kita menulis karya ilmiah, ya, karya ilmiah itu harus sistematis, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 baru kesimpulan. Bukan dari bab 1 ke bab 5, dari bab 5 ke bab 3, dari bab 3 ke bab 4. Nah, seperti itulah gambaran atau kritik para orientalis. Baik, karena waktunya terbatas. Mudah-mudahan 1-2 menit lagi saya harus melihat ini ke jamnya. Ayat 2-nya misalnya, ayat 2-nya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan innahu sami. Apa itu? Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Baru juga cerita tentang Isra kok sudah berpindah lagi tentang Nabi Musa dan Bani Israel. Kok Quran ini mencela-menceli, Quran ini kok tidak sistematis. Nah, ternyata bisa dijawab dengan pendekatan munasabah ketika Nabi Mi'raj bertemu dengan Nabi Musa. Oh, di sini ada sinergi atau kesinambungan. Ayat yang ketiganya misalnya, ayat yang ketiganya, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Belum selesai cerita Isra Mi'raj, belum selesai tentang cerita Nabi Musa dan Bani Israel, sudah pindah lagi lompat ayat yang ketiganya tentang Nabi Nuh. Secara nalar, secara ilmiah memang tidak bisa dibayangkan kalau tidak pendekatannya dengan pendekatan munasabah. Ternyata dijawab di Al-Biqai ada, di Khawatir Al-Quran ada, apalagi di Tafsir Al-Misbah ada. Beliau jelaskan bahwa apa munasabahnya antara ayat 1 dengan ayat 2. Tadi ayat 1 dengan ayat 2 sudah ketemu, ayat 2 dengan ayat ketiga. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Seolah-olah Allah ingin berbicara kepada si pembaca bahwa eh, Nabi Muhammad itu diuji baru hanya 23 tahun saja. Atau bahkan hanya 13 tahun yang dahsyat itu ya. Dakwahnya Nabi 13 tahun di Makkah,
lalu 10 tahun di Madinah. Hanya 23 tahun saja. Bandingkan dengan dakwahnya Nabi Nuh, ujian kepada Nabi Nuh. Setidaknya usia Nabi Nuh itu 900 plus 50 tahun. 900 tahun itu Nabi Nuh berdakwah dan hanya sedikit saja pengikutnya. Kalau begitu nggak usah cengeng, wahai Muhammad, kira-kira. Nuh jauh lebih lebih dahsyat lagi ujiannya. Nah, saya kira itu saya akhiri dengan kesimpulan bahwa munasabah itu sebagai bagian dari alat bantu untuk memahami kitabullah secara komprehensif. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hasan Ahmad Said, MA, yang telah memberikan pemaparan yang sangat komprehensif ya. Jadi bagi teman-teman, tadi juga sudah dipaparkan oleh beliau, beliau juga telah menulis sebuah karya yang berjudul Diskursus Munasabah Al-Quran, yang dapat dijadikan rujukan untuk memahami lebih jauh perkembangan dan penerapan konsep munasabah dalam studi tafsir. Oke, baik. Sekarang mari kita masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan di kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand agar dapat menyampaikan langsung pertanyaannya kepada narasumber. Bagi teman-teman, dipersilahkan yang ingin bertanya. Ya, nampaknya sudah hatam semua atau lagi aktivitas yang lain. Udah terlalu jelas dari Ustadz Hasani. Bagaimana teman-teman? Atau saya boleh tanya, karena saya belum punya buku, jadi saya mau tanya dong sama Ustadz Hasani, boleh ya? Kita di sini. Kang Hasani, boleh ya? Ini jeruk bukan Penasaran? jeruk namanya. Maaf, penasaran. Kita biar memantik aja, mana tahu di sini ntar ada yang tunjuk tangan. Ya, silakan. Betul, betul. Nah, ini karena kita lagi forum ini ya, di forum resmi. Hasani, kalau di buku ya atau disertasi yang tadi kan uh, dari tafsir gitu ya, Quraisy Shihab. Kira-kira ada nggak karakteristik atau bentuk munasabah, teori-teori munasabah yang memang bisa dikatakan bagi Pak Quraisy itu, atau yang terpotret oleh Ustadz Hasan itu berbeda gitu, dari baik yang dari klasik atau mungkin ada yang kontemporer gitu, berbeda gitu. Mungkin ada 1-2 poin memang ini beda nih. Baik sama, mungkin kalau kita katakan Manaul Khoton, apa ya, bisa dibilang kalau tahun 60-an mungkin masih kontemporer ya. Atau Ya. mungkin ada nggak apa mungkin teori atau praktek yang dilakukan oleh Pak Quraisy di Tafsir Al-Misbah, atau mungkin di kitab beliau yang lain ketika munasabah itu, ketika mempraktekkan munasabah itu memang ada yang baru atau ada yang beda. Iya. Wah, ini kelas berat ini yang nanyanya Nah, ini kan memantik. doktor ya, S3 ya. Iya, eh, pertanyaan itu juga yang ada di benak saya ketika menulis munasabah proposal S3 saya itu 2009 ya. 2009, 2010 saya garap, 2011 selesai. Ya, saya membandingkan 3 kitab secara sekaligus ya. Karena antum sudah lihat Ustadz Rezi, lihat disertasinya Pak Kures belum? Belum. Wah, itu harus Belum. dilihat itu, harus Siap. dilihat.
Kalau Ya. dulu masih ada di perpustakaan itu segede bantal itu. Tebal sekali. Karena kenapa kita harus lihat di situ? Di situ masih asli ya, asli, belum diturunkan ke kitab ke tafsir Al-Misbah ya. Ketika masih manuskrip dari Nadmud Durar fi Tanasubil Ayati Wassuwar karya Al-Biqai itu ya. eh, saya menemukan bahwa apa yang digagas oleh Pak Kures ya, kenapa misalnya hampir di setiap halaman Pak Kures itu punya concern terhadap munasabah ya, karena memang alasan yang realnya adalah karena eh, disertasinya tentang munasabah dan yang dibahas adalah Al-Biqai. Maka yang menghiasi dari tafsir Al-Misbah itu Al-Biqai ya. Nah, kenapa tadi saya membandingkan, saya hadirkan kitabnya Al-Biqai, saya hadirkan tafsir Al-Misbah ya. Lalu saya hadirkan disertasinya. Sependek yang saya tahu, bisa jadi salah ini, sependek yang, dan Pak Kures pun bilang beberapa kali silakan karya saya dikritik, bukan berarti karena saya muridnya kemudian tidak tidak menampilkan eh, keobjektivitasan, tidak. Ya, sependek yang saya analisa memang hampir bisa dipastikan eh, munasabah dalam tafsir Al-Misbah itu eh, hampir sama dengan Al-Biqai. Hampir sama dengan Al-Biqai. Eh, Bahkan di beberapa ayat itu beliau tampilkan secara utuh itu beberapa halaman dari Al-Biqai. Itu sependek yang saya hanya mengambil sampling, menjawab atau kegelisahan saya terhadap persis seperti yang antum tanyakan itu. Eh, Tafsir Al-Biqai ya tidak hanya di apa namanya, kemudian dalam bahasa Pak Kures, tetapi itu isinya dari Al-Biqai. Kalau yang lain-lain saya kira hal-hal yang baru, eh, mungkin yang dilakukan Pak Kures adalah ketika menggolongkan atau memberikan kategori-kategori itu ya. Salah satu kekuatan atau ciri khas dari tafsir Al-Misbah adalah beliau menggolongkan beberapa ayat ya. Jadi tidak satu persatu ayat ditafsirkan, tetapi beliau mengelompokkan ayat. Nah, kelompok ayat itulah yang saya kira menjadi kekhasan dari Pak Kures. Lalu kemudian beliau menampilkan apa namanya, munasabahnya. Selain itu, yang paling kuat adalah terutama ketika di awal surah, lalu beliau pasti mengaitkan dengan akhir surah sebelumnya, dan akhir surah yang surah awal surah dengan akhir surah itu selalu ditampilkan oleh Pak Kures. Ya saya kira itu. Terima kasih, Ustaz. Berarti memang munasabah banget di situ ya, Iya, calculation gitu. iya. Dan satu lagi yang tadi itu ya, pandangan dari Pak Kures itu munasabah ya muqarabah. Itu beliau sampai sekarang rasanya belum dirubah itu. Munasabah itu, kalau Anda ini katanya bukan munasabah gitu kata Pak Kures. Tapi ya tadi gitu kata-kata Pak Kures, kalau menurut Anda itu benar silakan Anda lanjutkan, dan tetap saya lanjutkan dan diamini oleh Pak Mukhlis. Munasabah itu bisa juga di ditafsirkan dengan meskipun ayat yang berbeda atau surah yang jauh. Kalau Pak Kures masih berpandangan sejauh ini, sependek yang saya baca dari karya-karyanya, eh, sampai karya yang terbaru sekarang masih munasabah itu ya muqarabah, yang dekat antara satu ayat atau kata dengan kata, kata dengan kalimat, ayat dengan ayat yang berdekatan. Baik, itu Terima kasih, Ustaz. ada Ya, baik. Terima kasih Mir'atun Nisa Bapak itu. Muhammad Rezi dan Bapak Dr. Hasani yang telah memantik ya. Mungkin
Ini ada dari Kak Miraatun Nisa, boleh langsung open mic-nya, Kak. Baik, terima kasih. Sudah bisa terdengar belum? Ya, jelas, jelas. Oh, ya. Baik, terima kasih. Masya Allah, Alhamdulillah ini dipertemukan dengan ustadz-ustadz yang memang concern di bidang munasabah, yang memang saya sendiri sangat tertarik dengan pembahasan terkait munasabah ini. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz Hasani dan juga Ustadz Rezi ya, nanti bagaimana pendapatnya tentang kritik terhadap keilmuan munasabah, terutama dalam kajian studi Islam yang dimunculkan oleh ulama-ulama klasik sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Hasani tadi ya, seperti As-Suyuti dan lain sebagainya, Al-Biqai gitu ya, yang menurut mereka bahwa itu tidak mampu menjawab tentang bagaimana ayat Al-Quran satu dengan yang lain dan surat Al-Quran satu dengan yang lain itu saling terhubung. Karena menurut mereka munasabah sebagaimana yang sudah ada dalam keilmuan munasabah klasik itu sifatnya adalah linier gitu ya, sehingga antara ayat pertama dengan ayat terakhir atau antara surat pertama dengan surat berikutnya, nah itu sehingga hubungannya itu sifatnya linier, sehingga akan ada ayat atau surat yang tidak bisa dihubungkan dengan yang lain karena sifatnya yang linier tadi. Sehingga kalau saya baca ya berapa temuan-temuan ulama-ulama yang atau ilmuwan-ilmuwan muslim gitu ya yang mengkritik itu, mereka menawarkan adanya munasabah tapi sifatnya itu lebih holistik tadi. Nah, misalnya seperti yang Al-Farahi atau Amin Ahsan Islahi ya, itu yang menawarkan munasabah itu yang lebih holistik dan komprehensif, yang di situ tidak hanya sifatnya linear tadi. Nah, itu bagaimana pendapat Ustadz? Nah, kemudian yang kedua, Ustadz, saya pernah tadi kan Ustadz Hasani menyinggung Salwa El-Awa ya, saya juga pernah membaca bukunya Textual Relation in the Quran ya, kalau tidak salah judulnya. Iya. Koherensi dan struktur ya, serta relevan. Jadi yang saya pahami menurut Salwa El-Awa itu karena berangkat dari pendapat para orientalis tadi yang mengatakan bahwa Al-Quran itu susunannya tidak sistematis begitu kan ya, susunannya acak, sehingga dia melihatnya itu dari perspektif ilmu komunikasi yang disebut dengan relevansi tadi. Nah, memang kesimpulan akhir sependek pembacaan saya terhadap Salwa El-Awa, kesimpulan akhir dia itu memang sebenarnya di dalam Al-Quran itu dia memiliki keterhubungan, tapi karena dia perspektifnya dari ilmu komunikasi, sehingga dia berkesimpulan bahwa hubungannya itu ada yang relevansinya dekat, ada yang relevansinya jauh gitu ya. Seperti ayat-ayat yang tadinya di awal bicara tentang topik ini, tapi kemudian di tengah ada iltifat gitu ya, kemudian ada topiknya kembali lagi gitu ya dalam beberapa surat itu. Nah, menurut dia sebenarnya itu terhubung, tapi dia relevansinya ada yang dekat, ada yang jauh. Nah, jadi bagaimana menurut pendapat Ustaz tadi yang pertama tadi ya, kritik terhadap munasabah, keilmuan munasabah yang tadi menurut keilmuan Muslim dalam perkembangan keilmuan munasabah itu sifatnya linier gitu ya. Jadi ada yang bisa menghubungkan itu yang lebih holistik seperti the unity of surah gitu ya, yang dimunculkan oleh beberapa keilmuan Muslim modern. Gitu saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin bisa langsung dijawab Bapak Dr. Hasani dan Bapak Dr. Muhammad Rezi terkait yang pertama, kritik munasabah yang tidak mampu
menjawab keterhubungan ayat dan surah kait salwa awal yang berangkat dari ayat Al-Quran, pemikirannya yang berangkat dari ayat Al-Quran yang tidak sistematis, namun menggunakan perspektif yang komunikatif. Bagaimana pendapat Bapak? Rezi, Fadol. Saya dikit dulu deh biar nanti Ustadz Hasani bisa lebih luas lagi sesuai keilmuan beliau. Baik, terima kasih Mbak Mir Nisa, terima kasih Mbak Devi, terima kasih Ustadz Hasani. Mungkin yang pertama ya, gimana tadi kan, apakah keilmuan yang dulu atau ulama-ulama yang dulu itu belum bisa menjawab, begitu kira-kira ya, belum bisa menjawab atau belum cukup untuk menjawab bahwa korelasi atau kohesivitas Al-Quran itu hari ini. Ya seperti itu ya, Mbak ya. Mungkin saya pendek saja. Saya karena tadi saya membawakan Nasr Hamid Abu Zaid, saya juga mengutip dan menurut saya tidak ada salahnya apa yang disampaikan beliau. Ini beliau sampaikan kalau tidak salah saya di beberapa buku, tapi yang di Mafhumun Nas juga ada, bahwa tugas mufassir masa itu sesuai dengan kapasitas keilmuan mereka masa itu. Jadi kalau masa klasik, kita nggak bisa salahkan. Bukan kita katakan, oh mereka belum cukup ilmunya, belum, tidak, itu terlalu dini kita mengatakan seperti itu. Tidak. Tapi kan keilmuan itu berkembang. Al-Quran akan tetap seperti itu teksnya. Tapi keilmuan itu berkembang, jadi kalau menurut Nasr Hamid Abu Zaid, tugas ulama masa klasik ya sudah selesai untuk masanya. Dan saat ini, masa ini adalah tanggung jawab ulama mufasir masa ini. Saya tidak mengatakan kita nggak ngambil lagi ke yang dulu, bukan begitu. Dan saya rasa Nasr Hamid Abu Zaid juga bukan menafikan apa yang disampaikan ulama dulu, kemudian nggak usah dipakai sekarang. Nggak, buktinya toh beliau banyak mengutip ulama-ulama terdahulu juga. Tapi apa yang terjadi hari ini adalah tanggung jawab kita. Yang menjadi pertanyaan hari ini, baik itu tentang munasabah atau apapun, itu harus menjadi tanggung jawab kita karena keilmuan kita sudah sangat berkembang. Mungkin kalau boleh saya kasih contoh ya, di luar konteks munasabah. Saya kebetulan ketemu, saya juga pernah meneliti tentang muhkam dan mutasyabih gitu ya. Mungkin ini di luar pembahasan, tapi singkat saja. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu, Marojal Bahrain Yaltaqiyan itu di surat Ar-Rahman itu kan. Jadi Marojal Bahrain Yaltaqiyan, mungkin pernah lihat ya di YouTube, banyak itu kan, di Google banyak. Ada dua, saya kalau tidak salah di daerah apa yang laut apa itu ya, yang tidak ketemu itulah, karena kalau secara ilmiah kan ada kadar, mungkin karena kadar asamnya atau kadar airnya dan segala macam itu ya. Maaf, kadar asin, sorry. Tidak ketemu itu airnya. Yang satu airnya warnanya lain, yang satu warnanya airnya lain. Kemudian beberapa ulama menilai ayat itu cocok dengan fenomena alam yang itu. Marajal bahraini yaltaqiyan. Atau di Meksiko kan juga ada itu yang sungai air tawar di dalam air asin, di dalam laut gitu kan. Nah, kalau kita lihat penafsiran terdahulu, marajal bahraini yaltaqiyan, atau ada ayat yang lain, kita lihat penafsiran terdahulu, contoh ya, yang saya ingat sekali, salah satunya itu Fakhruddin Ar-Razi di Mafatihul Ghaib, di tafsir Al-Kabirnya, itu justru beliau menilai ada tanah yang membatasi. Kan kalau secara ilmiah sekarang kita bisa lihat tuh nggak ada tanah, itu kan hanya karena ada kadar yang berbeda secara ilmiah. Ya nggak ada tanah, pokoknya nggak, mohon maaf, ya tidak, ya nggak sama sekali bisa dikatakan ya nggak sesuai gambaran yang beliau sampaikan gitu, dengan fakta ilmiah yang terbukti. Nah, tapi apakah dengan begini terus kita katakan, ya berarti dulu udah kuno, dulu nggak kepake lagi? Bukan. Itu sesuai dengan apa yang beliau-beliau rahimahumullah itu dapat ketika itu.
Jadi sekarang makanya kalau saya meminjam istilah Nasir Hamid Abu Zaid, sekarang tanggung jawab kita. ROI-nya di kita. Sekarang udah zaman AI, udah zaman digital, udah zaman macam-macam. Nah, itu tanggung jawab kita. Mungkin itu, Ustaz. Terima kasih. Baik, saya coba menanggapi yang pertama sama yang kedua ya. Tadi sudah komprehensif saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Rezi ya. Salah satu yang saya rekomendasikan di disertasi saya itu adalah bagaimana munasabah itu mampu menjawab dari seluruh problematika keumatan. Nah, saya kira ini yang menjadi gong dari kenapa kita mengkaji munasabah. Adanya korupsi misalnya bukan karena ayatnya yang salah, tetapi di situ karena belum hadir munasabah. Adanya terorisme misalnya karena pemahaman yang salah terhadap teks, maka di situ memerlukan kelenturan memahami teks dengan pendekatan munasabah. Kenapa misalnya terjadi ketegangan antar maupun intra agama karena dia memahami teks yang bisa jadi tekstualis atau yang sepotong-sepotong yang itu bisa bisa dilerai dengan pendekatan munasabah yang lebih komprehensif. Jadi lahirnya satu keilmuan dalam ulumul Quran itu sesungguhnya menjawab dari problematika keumatan. Orang tidak lantas kemudian membaca Quran lalu kemudian paham secara keseluruhan, tidak, tanpa tidak dibarengi dengan keilmuan lain. Ada sababun nuzul, kalau hadis ada sababul wurud ya, termasuk di dalamnya munasabah Al-Quran. Maka rekomendasi itu sesungguhnya menjadi gong ya. Menjadi ya, kalau Pak Kures menulis wawasan Al-Quran apa itu menjawab problematika keumatan ya, kalau tidak salah gitu. Nah, munasabah itu saya kira idealnya akan begitu. Karena munasabah itu membaca Al-Quran secara komprehensif dengan cara yang baru tadi, qiraah mu'asirah tadi itu. Ya, dengan memahami Al-Quran dengan pendekatan munasabah, maka problematika-problematika keumatan harusnya sih bisa terdeteksi atau bisa ditangkis dengan model munasabah. Yang kedua, kalau terkait dengan debatable soal Quran ini sistematis atau tidak, nah, saya kira itu tidak akan selesai sampai kapanpun. Dalam keilmuan ulumul Quran sudah ada munasabah untuk mengkompromikan, tidak mencela-menceli Quran, tetapi kitanyalah yang belum paham terhadap bagian ayat demi ayat. Ayat 1 dengan ayat 2 kita tidak seolah-olah itu terputus, padahal itu merupakan seperti vas bunga yang dirangkai tadi kalau dalam bahasa Pak Kores itu. Atau seperti petikan tasbih yang tidak berujung. Ya, maka tugas kitalah atau disitulah peranan munasabah. Maka munasabah itu di dalam awal saya menjelaskan munasabah itu sangat kuat sekali dengan pendekatan ijtihadinya. Maka ijtihad kita itulah yang berpengaruh terhadap mau dibawa kemana teks yang dalam bahasanya Nasir Hamid Abu Zaid, teks yang mati kemudian dikawinkan dengan konteks kekinian, atau dalam bahasanya Profesor Fazlur Rahman dengan teori double movement-nya itu, bahwa Quran yang sudah turun 14 abad yang lalu itu kita bawa dalam konteks kekinian yang dalam bahasa ulama itu sholihun likulli zaman wa makan, sesungguhnya akan selalu berkesinambungan sesuai dengan masanya. Hanya memang
terkadang butuh keilmuan-keilmuan atau sentuhan-sentuhan lain, dan salah satunya adalah pendekatan munasabah. Saya kira itu, Ibu moderator, Mbak moderator, sudah lewat dari jam 2, kita Pak, sudah Ustadz, ini izin mengafirmasi yang disampaikan Ustadz Hasani ya. silakan. Yang tidak, kalau tidak macam-macam, mungkin ini kalau bahasa saya itu gini, Ustadz. Sharing aja buat teman-teman. Jadi kalau kita belum nemu munasabahnya, itu otak kita yang belum nyampe, logika kita yang belum nyampe itu. Jadi kalau misalnya dibilang, wah kok Al-Quran nggak sistematis atau bagaimana alasannya, karena kayaknya kita menempatkan Al-Quran ini disamakan, atau bentuk Al-Quran itu disamakan sama skripsi, tesis, disertasi, atau buku-buku yang lain. Bukan, Al-Quran bukan seperti itu gitu. Menurut saya seperti itu gitu. Ya, dia kitab komunikatif, dia memang seakan-akan itu Allah memang sedang berbicara. Jadi kalau ada itu kata Ustaz tadi, mencele-mencele tiba-tiba ke sini, itu ini kita nih yang belum nyampe nih kita. Ustaz. Ya, makasih Pak Moderator. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya yang sangat Masya Allah luar biasa ya. Ini juga kita sudah melihat beberapa pertanyaan, namun mohon maaf teman-teman semua. Saya yakin juga terima kasih atas antusiasmenya. Sebenarnya masih banyak juga ya pertanyaan yang cukup menarik yang bisa kita bahas, tapi karena keterbatasan waktu, mohon izin kita cukupkan sesi diskusi sampai di sini. Bagi teman-teman yang pertanyaannya belum sempat terjawab, jangan khawatir, teman-teman bisa tetap menyampaikan melalui DM Instagram kami, yaitu PSQ Online. Nanti insya Allah akan kami teruskan kepada narasumber. Sebagai penutup, mungkin izinkan saya menyampaikan sedikit refleksi bahwa pembahasan terkait munasabah Al-Quran ini mengingatkan kita bahwa tidak ada satu ayat pun yang hadir secara kebetulan. Gitu. Setiap ayat saling terhubung, membentuk jalinan makna yang indah dan utuh, sebagaimana kehidupan kita yang juga terikat dalam rangkaian kehendak ilahi. Baik, Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara KMQ pada kali ini. Terima kasih kepada kedua narasumber, kepada tim PSQ dan pihak Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Bukit Tinggi yang sudah mendukung terselenggaranya acara ini dengan sangat baik, dan tentu kepada teman-teman peserta yang sudah hadir sampai akhir. Semoga apa yang kita dapatkan siang ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Mungkin terakhir, izinkan saya mengambil dokumentasi kepada teman-teman. Boleh dibuka kameranya. Kita ada 3 slide. Ada 3 slide. Oke. Untuk slide pertama, oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Baik, kemudian slide kedua. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih banyak atas kebersamaannya siang ini, teman-teman semua, Bapak narasumber, dan semua yang terlibat. Saya Devi Rahman, mohon maaf bila ada kesalahan selama memandu acara. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima Assalamualaikum. kasih. Terima kasih, Kang. Sami-sami.